Para pemirsa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Sekolah Fikih perkuliahan yang diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia, dan sekarang kita masuk ke segmen ketiga dari episode Imam Sholat. Nah, tadi terkait imam sholat di segmen kedua kita sudah membahas terkait syarat-syarat imam. Sudah ada 5 syarat yang sudah kita bahas, yaitu mampu membaca Al-Quran, laki-laki, dan seterusnya sampai 5 syarat itu. Selanjutnya yang keenam apa, Ustaz, yang menjadi syarat menjadi seorang imam? Ya, yang keenam adalah imam itu harus steril. Steril, apa maksudnya? Steril dari penyakit yang bisa berdampak atas batalnya wudhunya. Gitu. Steril dari penyakit yang berdampak atas batalnya wudhu. Contohnya nanti. Kalau sakitnya tidak membatalkan wudhu tidak ada masalah ya. Misalnya orang yang sakit pilek itu kan sepakat tidak membatalkan wudhu. Paling akan mengganggu saja gitu ya. Dalam praktek sholatnya. Tapi yang membatalkan wudhu ini misalnya seperti orang yang sakit yang istilahnya dalam bahasa Arab adalah salasul baul misalnya. Apa itu salasul baul? Baul itu kan artinya air kencing. Jadi orang yang punya penyakit tidak bisa mengontrol keluarnya air kencing dari maluannya. Atau misalnya ada orang yang punya penyakit sering kali buang angin gitu tanpa dia bisa kontrol misalnya. Ini kan membatalkan. Dalam ulama sepakat itu membatalkan wudhunya. Maka untuk agar istilahnya itu dia ketika menjadi imam tidak terjadi seperti itu, ya dari awal ulama sudah mensyaratkan tidak boleh berpenyakit seperti itu gitu ya. Ini yang keenam ya. Dan yang ketujuh, yang ketujuh secara umum tentunya seorang imam itu adalah yang tahu dan mampu untuk mengerjakan semua rukun sholat. Semua rukun sholat. Ya, itu namanya rukun ya. Sebab yang namanya rukun kan sesuatu yang kalau tidak dikerjakan menjadikan tidak ibadah sah. Itu tidak sah ya. Tapi bisa saja misalnya ada orang yang dia sah sholatnya, tapi rukunnya tidak terpenuhi, namun dia tidak boleh menjadi imam. Misalnya orang yang sakit kakinya, dia boleh sholat sambil duduk. Rukunnya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi, berdiri itu ada uzur ya. Ada uzur. Tapi dia dalam konteks sholat sendirian sah. Namun dia tidak boleh menjadi imam. Karena rukun dari berdirinya sudah tidak disepakati oleh para ulama. Itu disepakati para ulama itu. Atau rukun-rukun lain ya yang menjadi sahnya ibadah sholat. Orang yang belum hafal baca Al-Fatihah misalnya, ini rukun. Tidak sah. Tidak boleh menjadi seorang imam. Ya. Harus tahu dan mampu mengerjakan semua rukun sholat gitu ya. Itu syarat yang ketujuh. Dengan jumlah rukun masing-masing mazhab tentu berbeda-beda ya. Kalau syarat selanjutnya? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sholat, ada sahnya ibadah sholat itu terikat dengan dua hal. Yang pertama? Satu tadi sudah kita bahas terkait rukun, dan yang kedua syarat. Jadi kalau syarat itu sebenarnya didahulukan dari rukun ya, tapi bisa kita syarat pun ada dua ya? Ada syarat sah, ada syarat wajib. Ada syarat wajib. Sedangkan yang dimaksud di sini syarat sah. Syarat sah. Jadi kalau orang tidak memenuhi rukun sholat itu tidak boleh menjadi imam, maka seseorang yang juga tidak memenuhi syarat sah untuk menjadi atau untuk siap sholat, tentu tidak boleh juga dijadikan imam. Contohnya? Nah, misalnya ada orang yang berhadas, lalu tidak boleh dia diminta untuk jadi imam, sekalipun suaranya sebagus apapun itu. Dia harus wudhu dulu gitu, baru kemudian boleh menjadi imam gitu. Karena sucinya dari hadas ini adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat gitu ya. Seperti itu. Walaupun nanti mungkin kalau kita bicara masalah hadas, masih ada beberapa perbedaan di antara ulama ya, yang mana dianggap satu menganggapnya hadas, satu menganggapnya tidak hadas. Ada satu kasus menarik terkait dengan suci dari hadas ini. Misalnya? Jadi pada masa Imam Abu Yusuf, beliau pernah sholat di belakang Khalifah Harun ar-Rasyid. Abu Yusuf ya. Muridnya Imam Abu Hanifah. Dan dia ada qadhi agung di masa Harun ar-Rasyid. MA ini. Sebelum Imam Muhammad ya. Nah, dia ketika itu sholat di belakang Harun ar-Rasyid, Khalifah Abbasi. Nah, setelah dia sholat, ada orang yang memberitahu kepada Abu Yusuf ya, bahwasanya Imam Harun ar-Rasyid sebelum sholat dia berbekam dan tidak mengulangi wudhunya. Padahal menurut Abu Yusuf, orang yang berbekam membatalkan wudhunya. Tapi ketika diinformasikan seperti itu, Imam Abu Yusuf diam saja, tidak mengulangi sholatnya. Ini menunjukkan apa ini, Ustaz? Nah, di satu sisi ini menunjukkan bahwasanya sekalipun terjadi khilafiyah, ya, di sini bagaimana para ulama kita menampilkan kebijaksanaan mereka di dalam perbedaan. Karena mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah batal atau tidak seorang yang berbekam ketika sudah berwudu.
Tapi intinya kalau sudah tahu dari awal sih memang Mending lebih baik tidak tidak menjadikannya imam. Gitu ya. Nah ini syarat sah dari ibadah seseorang menjadi imam. Ketika syarat sahnya hilang, maka orang yang seperti itu tidak boleh menjadi imam. Ya. Itu yang ke-8. Ke-8. Kalau yang terakhir berarti ya Zat ya? Yang terakhir yang ke-9 adalah ada masalah niat. Ya. Masalah niat. Gimana niat ini Zat? Jadi yang dimaksud niat di sini adalah adanya kesamaan niat antara imam dan makmum. Walaupun ini tidak satu suara para ulama kita. Ya. Artinya begini, ketika imam berniat sholat, dia harus betul-betul niat sholatnya misalnya sholat wajib. Dan makmumnya pun berniat sholat wajib. Nah pertanyaannya adalah apakah hal itu harus dilakukan sejak awal? Ya, tadi kita sudah sempat menyinggung bahwasanya boleh sholat berjamaah ba'diyah ya. Iya. Ba'diyah. Pada episode yang episode pertama kan. Itu sholat ba'diyah itu kan imamnya berniat sholat sunnah. Iya, sholat sunnah ba'diyah. Dan makmumnya berniat sholat fardu. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah boleh perbedaan terjadi seperti itu? Terus kemudian apakah harus dari awal harus sama? Nah, ini juga menjadi sebab perbedaan terkait dengan syarat imam. Ya. Ada 2 mazhab paling tidak. Ada 2 mazhab. Pertama mazhab Hanafi dan Hambali. Kalau mazhab Syafi'i jelas boleh ya. Sebagaimana tadi sholat ba'diyah. Pokoknya perbedaannya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, sedangkan mazhab yang mengatakan tidak boleh Hanafi dan Hambali. Mereka mengatakan tidak sah hukumnya seorang bermakmum kepada seorang yang sholat sendirian dan tidak berniat menjadi imam sejak awal. Seperti tadi ba'diyah. Seperti kasus tadi itu ya. Seperti ba'diyah tadi. Jadi kalau ada orang sholat ba'diyah kemudian tiba-tiba dipukul untuk menjadi imam, pundaknya dipukul pundaknya maksudnya untuk kasihan sholat dipukul gitu. Jadi maksudnya disentuh gitu ya? Diisyaratkan kalau dia dijadikan imam. Nah, dalam mazhab Hanafi dan Hambali ini tidak sah. Tetapi dalam mazhab Hanafi mereka memberikan pengecualian. Siapa saja yang dikecualikan? Sahnya seseorang boleh menjadi imam walaupun niatnya berbeda sejak awal. Kapan gitu? Dikatakan sah? Pertama, bahwasanya itu sah kalau yang menjadi imam itu memang imam rotib. Imam yang memang rutin. Jadi berarti kalau mau menjadikan dia sebagai imam, nunggu dia selesai dulu jadi imam gitu ya? Atau bisa dalam 2 kasus tertentu. Pertama, bisa jadi dia menunggu makmum nggak ada yang datang. Udah tiba-tiba salat sendiri. Salat wajib niatnya. Setelah 1-2 rakaat, tiba-tiba ada yang bermakmum. Nah ini kan menurut mazhab Hanafi di hukum asalnya tidak boleh karena niatnya harus dari awal. Tapi dalam mazhab Hanafi kalau itu adalah imam rotib, hukumnya adalah boleh saja. Walaupun secara umum mereka mengatakan beda niat itu tidak boleh gitu ya. Tapi khusus ketika imamnya imam rotib, satu beda niat, yang kedua niat itu harus sama dari sejak awal. Gitu. Harus niatnya sejak awal gitu ya? harus sama gitu ya. Hanafi ya? Ini Hanafi memang kecualikan kalau dia seorang imam rotib dari sebuah masjid ya. Dan yang ada lagi yang dikecualikan Zat? Ya, yang kedua adalah dalam kasus sholat sunnah. Dalam kasus sholat sunnah. Seperti tadi kasus yang disampaikan atau yang pada episode pertama kita membahasnya terkait sholat ba'diyah. Ini termasuk yang dibolehkan dalam mazhab Hanafi. Boleh ya? Boleh. Tapi sholat sunnah. Tapi sholat sunnah. Sholat sunnah gitu. Jadi maksud saya sholat sunnah di sini makmumnya juga berniat untuk sholat sunnah juga. Gitu ya. Kasus ya dasarnya seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Kepada Rasulullah SAW di malam hari itu gitu ya. Karena memang ada hadisnya. Rasulullah sholat qiyamul lail itu hukumnya sunnah. Dan Ibnu Abbas juga tentu dia tidak langsung ikut ya. Dia tidak langsung ikut ketika Rasulullah sholat. Tapi setelah Rasulullah sholat beberapa lama gitu ya, baru ikut menjadi di pertengahan. Gitu. Nah ini kalau itu sholat sunnah itu boleh. Itu Hanafiyah. Itu Hanafi. Selain Hanafiyah bagaimana? Nah, sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, sebagaimana tadi ya, pada episode pertama kita sudah bahas, ya boleh-boleh saja. Tidak ada syarat kesamaan niat antara imam dan makmum. Dan tidak juga disyaratkan sejak awal mereka sama niatnya. Gitu. Wajib sama sunnah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dari awal atau dari tengah juga tidak ada masalah. Gitu ya. Tidak itu masalah. Syafi'i sama Maliki. Syafi'i dan Maliki. Hanafi, Maliki, Syafi'i sudah selesai. Yang lain berarti Hanabilah gimana? Ya kalau Hanabi mutlak tidak boleh atau tidak sah imam yang berbeda niat dengan makmum. Oke, itu syarat-syarat menjadi imam ya? Ada 9. Ada sekitar 9 syarat ya. Kita tuntas sepertinya Ustaz membahas tentang syarat-syarat ini dan waktunya juga sudah habis. Para pemirsa, demikianlah tadi tentang syarat-syarat
menjadi imam. Ada 9 syarat kurang lebih, bisa Anda putar-putar ulang 9 syarat ini agar hafal gitu. Kita akan lanjut lagi pembahasan tentang imam salat ini di segmen berikutnya. Tetap bersama Sekolah Fikih.